Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Amelia Citra, dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan secara singkat mengenai SNP atau Standar Nasional Pendidikan, khususnya bagi standar pendidik, tenaga kependidikan, dan pengelolaan dalam proses pendidikan bahasa Inggris di Indonesia. Nah, pertama-tama kita harus mengenal apa itu SNP dulu. Jadi SNP atau Standar Nasional Pendidikan adalah 8 kriteria minimal yang wajib dipenuhi sekolah untuk menjamin mutu pendidikan di Indonesia. Kedelapan standar ini meliputi isi, proses, kompetensi lulusan, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian. Kemudian fokus kita hari ini adalah pada 3 standar utama, yaitu pendidik dan tenaga kependidikan, kemudian pengelolaan pendidikannya, khususnya untuk pembelajaran bahasa Inggris. Nah, jadi standar pendidik dan tenaga kependidikan ini mengatur kualifikasi dan kompetensi minimal yang harus dimiliki guru tenaga kependidikan untuk guru bahasa Inggris. Nah, syarat utamanya adalah kualifikasi akademik yang minimal S1 atau D4. Nah, di bidang pendidikan ini harus di bahasa Inggris atau di sastra Inggris. Kemudian sertifikat profesi guru. Nah, jadi yang diperoleh ini harus dari program sertifikasi resmi. Kemudian kemampuan berbahasa Inggris. Itu harus dibuktikan dengan sertifikat internasional seperti TOEFL yang minimal harus 550 skornya, kemudian IELTS yang 6,0. Kemudian selain guru, tenaga kependidikan itu juga ada yang seperti kepala sekolah atau administrasi sekolah, kemudian pustakawan dan teknisi laboratorium juga harus memenuhi kualifikasi dan kompetensi sesuai bidangnya. Kepala sekolah misalnya dia wajib berpendidikan minimal S1 dan berpengalaman sebagai guru. Next, standar pengelolaan. Nah, jadi standar pengelolaan di SNP ini mencakup perencanaan. Nah, jadi menyusun visi misi dan program kerja sekolah termasuk untuk pembelajaran berbahasa Inggris. Kemudian yang paling utama itu adalah pelaksanaan. Nah, kalau tidak dilaksanakan ya mau bagaimana terjadi proses belajar mengajarnya. Kemudian pelaksanaan ini mengimplementasikan program sesuai struktur organisasi dan kebutuhan sekolah. Kemudian pengawasan dan evaluasi. Melakukan monitoring, supervisi, serta evaluasi terhadap program yang berjalan. Kemudian pengelolaan yang baik itu harus memastikan pembelajaran bahasa Inggris berjalan efektif, mulai dari penyediaan guru yang kompeten, materi ajar, hingga evaluasi hasil belajar siswa. Manajemen kepegawaian dalam pendidikan meliputi analisis kebutuhan guru dan tenaga kependidikan berdasarkan jumlah siswa dan kurikulum, rekrutmen dan seleksi secara terbuka termasuk tes kemampuan bahasa dan metodologi pengajaran untuk guru bahasa Inggris. Lalu ada juga penempatan dan orientasi agar guru dan tenaga kependidikan dapat beradaptasi dengan lingkungan sekolah. Dan yang paling akhir adalah pengembangan karir melalui pelatihan, promosi, dan peningkatan kualifikasi. Lalu inilah akhir dari materi kita hari ini, implementasi SNP terutama dalam hal pendidik, tenaga kependidikan, dan pengelolaan sangat penting untuk memastikan mutu pendidikan bahasa Inggris di sekolah. Dengan standar yang jelas, diharapkan proses pembelajaran yang lebih terarah, efektif, dan mampu menghasilkan lulusan yang kompeten. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu dan rekan-rekan sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.